Halo Sobat Ponsel Capital, kembali lagi dengan admin yang akan membahas pergerakan IHSG dan saham-saham pilihan untuk perdagangan Senin 15 Februari 2021. Oke, jadi IHSG pada perdagangan Kamis lalu close di level 6.220 dan pertanyaannya adalah bagaimana view IHSG dalam jangka dekat? Menurut kami dalam jangka dekat ini IHSG membentuk bearish pattern yaitu head and shoulders ya, karena kalau kita lihat di sini ya di sini, oke, dan di sini ya, di sini dia membentuk left and right shoulders ya. Jadi ketika dia udah membentuk head dan membentuk di sini shoulders kiri dan kanan, menurut kami justru akan membentuk bearish pattern head and shoulders dengan neckline di level ya, dengan neckline-nya di level 5.850. Jadi neckline itu apa? Jadi neckline itu adalah area yang dimana head and shoulders akan terkonfirmasi ketika candlesticknya turun di level ininya ya, neckline-nya. Jadi kalau misalnya dia IHSG turun di level 5.850 berarti terkonfirmasi head and shoulders yang akan menuju, menurut kami targetnya at least mengejar menutup shadow di sini ya 5.740 atau bahkan bisa sampai menutup level gap 5.400. Dan seperti yang sudah dijelaskan di video-video sebelumnya, Ponsel Capital tetap yakin bahwa area beli terbaik atau area akumulasi untuk investor itu di level 5.400-an ini. Kemarin sini ada gap juga yang terbentuk di bulan 11 2020. Jadi sebelum IHSG melanjutkan rally memecah all time high di level 6.670 ini ya, 6.680, menurut kita IHSG akan cenderung mix berkonsolidasi dan arahnya turun, bahkan maksimal menutup gap 5.400 ini. Tapi sekali lagi ini hanya view kita dan menurut kita itu bisa tercapai di sekitar bulan Mei April ya, semester 1. Karena memang semester 1 di setiap tahun itu semester yang berat ya, sebelum akhirnya akan bullish kembali di semester 2 2021. Jadi yang misalnya kita lihat, kalau kalian tetap mau masuk ya, untuk apalagi investor yang baru belum punya barang gitu, mau coba masuk dari harga penutupan kemarin tuh, bisa kita lihat kemungkinan downside-nya di sekitar 13,6%. Jadi HSG kemungkinan akan punya potensi penurunan sebesar 13,6% atau turun ke 5.400. Itu cukup besar. Jadi alangkah baiknya yang belum punya barang mungkin strateginya bisa wait and see dulu, pegang cash. Yang udah punya barang atau ada portofolio bisa, dan posisinya unrealized loss, bisa menunggu momentum wait and see dulu sambil mencari-cari best price-nya di harga berapa. Oke, jadi seperti itu view IHSG ya. Oke, lanjut ke saham pertama, BRI. BRI ini dapat sentimen bagus, sentimen positif, yaitu pembentukan holding ultra mikro ya, sesuai rapat kerja Menteri Keuangan dengan Komisi 11 DPR RI, karena BRI akan right issue jumbo untuk menyempurnakan skema ini. Jadi pemerintah emang kan punya 56,75% di kepemilikan BRI. Jadi kemungkinan right issue itu akan ditebus oleh pemerintah dengan skemanya non cash, yaitu dengan cara mengalihkan saham PNM dan Pegadaian yang dimiliki pemerintah ke BRI. Jadi biasanya kalau ada emiten right issue itu berarti kita akan menebus, yaitu dengan cara memberikan sejumlah cash dan berhak atas saham baru yang diterbitkan kan. Tapi pemerintah di sini
tidak memberikan cash kepada BRI namun memberikan saham sebagai gantinya, yaitu PNM dan Pegadaian. Jadi nanti BRI akan memiliki PNM dan Pegadaian yang dimiliki pemerintah sebelumnya 199,99%. Nah, jadi pemerintah kepemilikannya tetap terjaga di 56,75% dan BRI akan memiliki PNM dan Pegadaian. Menurut kita itu bagus banget karena BRI selama ini memang menggantungkan pendapatannya di segmen kredit UMKM. Jadi ketika BRI memiliki Pegadaian dan PNM itu justru sangat inline dengan core bisnisnya, itu penyaluran kredit ke segmen UMKM, ya kan, akan memperluas pangsa pasarnya. Jadi menurut kami view jangka panjangnya masih bagus, tapi untuk jangka pendek mungkin perhatikan support 3960 ini ya, yang sudah diuji 2 kali, kemungkinan akan diuji lagi. Kalau tembus mungkin bisa mengarah ke 3700 ya. Ini kalau kita perhatikan memang saham BRI ini chartnya hampir sama dengan IHSG karena BRI itu market capnya cukup besar ya, bahkan peringkat 2 atau peringkat 1 hanya kalah dari BCA. Jadi pergerakannya pasti akan mirip-mirip dengan indeks. Ya, jadi kemungkinan juga akan tembus ya sekitar bulan Mei. Cuman ya disclaimer on. Saya nggak mau dituduh nanti tebar fear atau apa. Jadi ya ini hanya berbagi analisa aja. Kalau ditanya mau masuk sekarang gimana, risikonya ya lebih besar risikonya daripada upside-nya gitu kan. Jadi ya kalau bisa cari best price di level bisa di berturut-turut 4.530, 4.300 sampai maksimal 3.960. Kalau lanjut koreksi 3.960 ya bisa menguji ini. Jadi belinya bertahap aja yang paling bagus untuk BRI ini. Tapi kalau ditanya mau masuk harga sekarang ya nggak mau karena risiko dan rewardnya terlalu tinggi risiko. Jadi menurut kami ya belum cocok lah untuk masuk sekarang. Belum ada sinyal beli juga. Oke. Lanjut saham Astra. Nah, saham Astra ini ada sentimen bagus dari pemerintah, yaitu pembebasan PPNBM 0% untuk segmen mobil 1500 cc ke bawah. Nah, ini bagus banget bagi Astra. Kenapa? Karena tulang punggung penjualan Astra itu ada di Avanza. Kita tahu ya, di Avanza mobil sejuta umat gitu kan. Apalagi Avanza masuk juga ke kategori yang mendapatkan pembebasan PPNBM 0%. Jadi pasti besok sahamnya akan ramai diperdagangkan. Bahkan kalau kalian mau copet-copet nyari 3%, 4% bisa besok di saham Astra. Oke. Menurut kami di sini coba kita cek dulu Fibonya ya. Oke. Jadi Astra memang harga closing kemarin tuh bertepatan di Fibo 61,8, 5.860, 5.850. Kalau misalnya ditanya target price berapa terdekat itu di 6.070 ya, di level ini, dan ada potensi upside 3%. Menurut kita besok bakal langsung tercapai karena sentimen PPNBM 0% ini ya akan mendrive saham Astra besok. Kalau cuma 3% mungkin bisa lah tercapai. Apalagi dengan catatan indeks mendukung, indeks hijau, kemungkinan Astra juga akan 70-80% hijau juga. Tapi menurut kita kalau cuma 3% masih bisa lah. Jadi yang mau scalping mungkin masih bisa ya di saham ini besok, memanfaatkan news yang keluar di hari Jumat saat perdagangan tutup ya. Jadi seperti itu untuk saham Astra. Oke. Lanjut terakhir saham Bukopin. Nah, ini juga cukup ramai diperdagangkan karena ada sentimen Kukmin ya menjadi pengendali baru, memberi secerca harapan karena Kukmin juga bank yang besar di Korea Selatan, menggantikan pemilik lamanya Bosowa, grupnya JK gitu kan.
Jadi kalau misalnya kita lihat memang Bukopin ini lagi istirahat. Nah, ini ada gap lagi kan. Lagi istirahat setelah rally panjang ke level 850 dari level berapa, 270 ya, bulan Desember ke bulan Januari. Sebulan doang naiknya berapa persen tuh, coba kita lihat. Penasaran juga nih ya. Kita lihat nih upside-nya 220% hanya dalam 1 bulan guys, gila. Ini sempat UMA nggak ya, saya lupa deh. Kayaknya nggak sempat UMA deh ini saham, atau sempat ya, lupa. Ya intinya ekstrim, pergerakannya ekstrim banget. Dan kalau misalnya ditanya peluangnya gimana, ya ini sekali lihat langsung ada di sini, ada gap. Nggak kelihatan ya. Nah, sini ada gap di level berapa? 720, 710. Jadi kalau misalnya ditanya ada nggak potensi nggak menutup gap ini? Ada, cuman nggak besok juga gitu kan. Kan berarti ada gap terus ditutupnya besok gitu ya, enggak. Ada prosesnya gitu loh. Coba kita lihat Fibonya. Tren yang dipakai adalah sini ya. Sebenarnya Bukopin ini masih di atas 61,8. Menurut kami masih bagus banget karena level 480 atau 490 ini menjadi support terdekat dari Bukopin. Segera cut loss kalau misalnya turun di bawah 490. Selagi di atas 490 masih layak di hold gitu ya. Nah, ini tren jangka pendek, minor trend lainnya masih terjaga. Ya menurut kami masih ada potensi pullback lanjutan dari saham Bukopin. Kemungkinan akan menguji resistance terdekat di level 560 sampai 625. Oke, 550 625. Kalau misalnya 550 dijebol, 625 dijebol, kemungkinan akan menutup gap di 710 bertepatan dengan Fibo 23,6. Jadi Fibo ini cukup akurat untuk menetapkan resistance dan support ya teman-teman. Jadi bisa jadi acuan kalian juga dalam jangka pendek. Dengan catatan tren lainnya masih harus dijaga dan tidak tembus di bawah 490 480. Untuk Bukopin, kalau misalnya di bawah 480 jelek, langsung di sell aja. Oke, begitu dia. Oke, sekian penjelasan IHSG dan saham-saham pilihan untuk Senin 15 Februari 2021. Semoga lancar trading dan investingnya dan portofolio kalian tetap bagus. Oke, salam profit.